melaksanakan haji tanpa imam yang membimbing mereka. Ketika mereka turun ke Mina, bangsa-bangsa akan saling menganiaya bagaikan anjing-anjing dan terjadi perang besar, hingga kaki digenangi danau darah. Pembantaian yang dijelaskan hadis ini benar-benar terjadi di tahun 1979 dalam serangan atas Ka'bah selama musim haji. 30 orang terbunuh di dalam pertempuran yang pecah antara pasukan Saudi dan kaum militan yang mengobarkan serangan. Serangan terjadi tepat di awal waktu ketika tanda-tanda lain kedatangan Al-Mahdi muncul. Dengan kata lain, hari pertama tahun 1400 Hijriah, pada 1 Muharram 1400 Hijriah atau 21 November 1979. Tujuh tahun setelah serangan di tahun 1979 Masehi atau 1400 Hijriah itu, bentrokan lebih buruk dan lebih berdarah terjadi selama musim haji tahun 1407 Hijriah. Serangan atas jemaah haji di jalan-jalan menyebabkan kematian 402 orang. Hadis-hadis yang memperingatkan hal ini menyebutkan akan ada seruan perang di bulan Syawal, perang dan pembantaian di bulan Zulhijjah. Jemaah haji dirampok di bulan Zulhijjah, banyak darah tertumpah dan hal-hal suci dilanggar. Akan ada dosa besar tepat di dekat Ka'bah. Ditekankan di dalam hadis ini bahwa peristiwa-peristiwa itu akan terjadi bukan di dalam Ka'bah, namun di dekatnya. Nyatanya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah 1407 Hijriah selama musim haji berbeda dengan peristiwa pertama, yakni berlangsung di dekat Ka'bah, bukan di dalamnya. Ungkapan akan ada perang dan pembantaian di bulan Zulhijjah penting dicatat. Ungkapan perang dan pembantaian bersamaan dengan pembunuhan jemaah haji menunjukkan bahwa semua kejadian ini terjadi pada masa yang sama. Memang, saat itu adalah saat perang Iran-Irak pecah dan saat pertempuran serta kekacauan terburuk di Turki Tenggara dan Timur Tengah. Api akan meliputimu. Api itu saat ini padam di lembah bernama Beirut. Orang-orang akan terkepung api itu di dalam penderitaan hebat. Api itu akan membakar dan memusnahkan manusia dan harta benda. Selama 8 hari, api itu akan menggelora di dunia bagaikan angin dan awan. Panasnya malam lebih terik daripada siang. Api itu merentang dari kepala manusia hingga ke langit tertinggi, dan ada bising yang keras bagaikan guntur di antara bumi dan langit. Sabda beliau.
Di awal tahun 1990-an, perselisihan antara Irak dan Kuwait menimbulkan perang yang hebat. PBB, pasukan perdamaian PBB, campur tangan dan terjadilah pertempuran dahsyat. Sejumlah peristiwa yang terjadi selama perang ini sepenuhnya cocok dengan hadis. Api akan meliputimu. Api itu saat ini padam di lembah bernama Berehut. Yang terpendam padam bukanlah api itu sendiri, namun bahan mentah yang mengobarkan api. Yang mungkin tersirat di sini adalah minyak bumi yang berasal dari dalam tanah. Nyatanya, tempat bernama Berehut di dalam hadis adalah nama sebuah sumur. Sebuah sumur minyak. Ketika waktunya tiba, minyak bumi yang keluar dari sumur-sumur ini bagaikan api yang siap membakar. Banyak sumur minyak di Kuwait yang dibakar selama Perang Teluk, dan pemandangan luar biasa pun terjadi. Orang-orang akan terkepung api itu dalam penderitaan hebat. Api itu akan membakar dan memusnahkan manusia dan harta benda. Selama 8 hari, api itu akan menggelora di dunia bagaikan angin dan awan. Panasnya malam lebih terik daripada siang. Api itu merentang dari kepala manusia hingga ke langit tertinggi, dan ada bising yang keras bagaikan guntur di antara bumi dan langit.